Selamat pagi anak-anak sekalian. Hari ini kita bertemu lagi dalam Bina Iman secara online dari rumah saja ya. Nah, hari ini adalah hari Minggu biasa ke-16. Keuskupan Malang merayakan Hari Raya Santa Maria dari Gunung Karmel. Semoga berkat dari Bunda Maria selalu menyertai kita. Amin. Selamat mengikuti ya, Nak. Marilah kita mengawali kegiatan Bina Iman kita dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, selamat pagi. Terima kasih telah mengantar dan menemani kami hingga pada hari ini. Terima kasih atas penyelenggaraanmu bagi hidup kami. Berkatilah kami ya Tuhan, agar kami dapat menjalankan tugas kami dengan baik. Dan juga kami dapat mengikuti Bina Iman pada hari ini. Semoga kami dapat mengikuti teladan Bunda Maria untuk tetap setia menjadi murid Tuhan yang sempurna dan senantiasa menyerahkan pengharapan kami kepadamu melalui Bunda Maria. Tuhan Yesus dan Bunda Maria, berkatilah kami selalu. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya, yuk setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Serta Yesus selamanya. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapa di surga, curahkanlah berkat dan rahmat-Mu kepada kami anak-anak-Mu. Curahkan Roh Kudus-Mu untuk menerangi hati dan pikiran kami, supaya mengerti apa yang menjadi kehendak Bapa. Jadikanlah kami anak-anak-Mu yang mampu melakukan kehendak Bapa, dan jadikan kami pewaris iman Katolik yang sejati, yang bisa dibanggakan orang tua kami, dan kelak kami berguna bagi sesama, bangsa dan negara, serta kemuliaan-Mu. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Marilah kita mendengarkan sabda Tuhan. Kitab Matius. Ketika Yesus masih berbicara dengan orang banyak itu, ibunya dan saudara-saudaranya berdiri di luar dan berusaha menemui dia. Maka seorang berkata kepadanya, "Lihatlah, ibumu dan saudara-saudaramu ada di luar dan berusaha menemui engkau."
Tetapi jawab Yesus kepada orang yang menyampaikan berita itu kepadanya. Siapa ibuku? Dan siapa saudara-saudaraku? Lalu katanya sambil menunjuk ke arah murid-muridnya. Ini ibuku dan saudara-saudaraku. Sebab siapapun yang melakukan kehendak Bapakku di sorga, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku. Injil hari ini bagus sekali ya. Jika kita ingin menjadi saudara-saudara Yesus, kita diminta untuk melaksanakan sabda Yesus. Nah, anak-anak sekalian, tentunya kalian ingin mendengarkan, melihat kisah tentang Santa Maria dari Gunung Karmel. Nah, yuk kita ikuti ya. Halo sahabat si Ember, ketemu lagi dengan saya. Semoga kalian semua tetap sehat dan gembira ya. Kali ini saya akan cerita kepada kalian tentang Santa Perawan Maria dari Gunung Karmel. Tahu nggak? Pernah dengar nggak? Langsung aja deh ya, saya ceritain. Santa Perawan Maria dari Gunung Karmel. Sebenarnya ini adalah sebutan atau gelar untuk Maria seperti Bunda Maria, Maria Bunda Allah, Maria dari Lourdes, atau Maria dari Guadalupe, dan Maria dari Fatima. Nah, sebutan atau gelar-gelar itu kan ada maksudnya. Biasanya berhubungan sama peran Maria atau tempat Maria menampakkan diri. Begitu juga sebutan atau gelar mulia Santa Perawan Maria dari Gunung Karmel. Ya, udah tahu belum apa artinya? Pertama, saya ceritain sedikit tentang Gunung Karmel dulu ya. Kalian tahu nggak Gunung Karmel ada di mana? Gunung Karmel itu ada di Palestina. Boleh cari di Google, atau kalau punya kitab suci lebih gampang, buka bagian belakangnya. Nah, di situ ada peta. Nah, di situ kalian bisa nemuin lokasinya Gunung Karmel. Posisinya di sebelah barat Palestina, di dekat Laut Tengah. Pernah dengar nggak penampakan Maria di Gunung Karmel? Pasti enggak. Nah, karena memang nggak pernah. Bunda Maria nggak pernah menampakkan diri di sana ya. Nah, terus kenapa dong ada sebutan Santa Perawan Maria dari Gunung Karmel? Gini ceritanya. Dulu itu pada abad pertengahan banyak peziarah dari Eropa pergi ke Tanah Suci. Sebagian dari mereka sangat mengagumi Nabi Elia sebagai nabi besar dan mau hidup kayak Nabi Elia itu. Nah, menurut tradisi, Nabi Elia ini dulu tinggalnya di Gunung Karmel. Kalau di kitab suci, tepatnya di kitab Raja-Raja, diceritain Nabi Elia pernah membantai 450 orang nabi palsu dari dewa Baal, ya, dalam rangka mengembalikan iman orang-orang Israel dari penyembahan berhala kepada dewa Baal kepada iman akan Allah Yahweh. Makanya orang-orang itu pergi deh ke Gunung Karmel. Mereka ke sana bukan cuma untuk ziarah, ya, tetapi mereka tinggal di sana di Gunung Karmel dengan cara hidup seperti cara hidupnya Nabi Elia. Meskipun perginya ke sana sendiri-sendiri dan gak saling kenal, tapi akhirnya kan mereka ketemu di sana dan sepakat bikin komunitas. Sebagai pribadi-pribadi maupun sebagai komunitas, mereka juga sangat mencintai dan menghormati Santa Maria. Salah satu ungkapannya adalah mereka bikin kapel di tengah-tengah gua-gua tempat tinggal mereka. Dan kapel itu dipersembahkan kepada Maria. Nah, akhirnya muncul deh sebutan Santa Perawan Maria dari Gunung Karmel.
Komunitas atau kelompok pertapa itu kemudian menyebut dirinya sebagai Ordo Saudara-saudara Santa Perawan Maria dari Gunung Karmel, atau lebih dikenal dengan sebutan Ordo Karmel. Gimana? Lumayan ya? Sudah tahu sedikit tentang gelar atau sebutan Santa Perawan Maria dari Gunung Karmel. Next, perayaannya. Biasanya kan orang kudus itu dirayain pada tanggal tertentu. Begitu juga Santa Perawan Maria dari Gunung Karmel. Tahu nggak kapan dirayain hari raya Santa Perawan Maria dari Gunung Karmel? Tanggal 16 Juli. Kenapa ya dirayain tanggal 16 Juli? Ada ceritanya. Dengerin nih. Jadi dulu komunitas pertapa di Gunung Karmel itu nggak bisa lama-lama tinggal di sana. Gara-gara perang salib, mereka diusir dari sana dan akhirnya balik deh ke Eropa. Nah, jadinya Ordo Karmel berkembang di Eropa. Mereka ini punya pemimpin pada waktu itu yang disebut, sampai sekarang sih disebut Prior Jenderal. Ya. Nah, waktu itu Prior Jenderalnya namanya Simon Stock. Sekarang sudah jadi Santo Simon Stock. Menurut tradisi, tahun 1251, tanggal 16 Juli, Bunda Maria menampakkan diri kepada Simon Stock dan menyerahkan skapulir coklat Karmel kepadanya sebagai tanda perlindungan Maria terhadap Ordo Karmel, dengan janji bahwa setiap orang yang mengenakan skapulir itu pada saat kematiannya akan bebas dari siksa api kekal. Nah, sebagai syukur atas segala yang telah dilakukan Maria untuk Ordo Karmel, setiap tanggal 16 Juli dirayakan sebagai Hari Raya Santa Perawan Maria dari Gunung Karmel. Terakhir, apa sih kekhasan Santa Perawan Maria dari Gunung Karmel? Selain arti sebutannya, asal-usul sebutan itu dan tanggal perayaannya, ada juga patungnya. Santa Perawan Maria dari Gunung Karmel atau Maria Bunda Karmel digambarkan biasanya ya mengenakan gaun coklat. Ya, kalau ini satu warna semua nih, monokrom ya, tapi yang lebih banyak itu warnanya beda-beda. Jadi mengenakan gaun coklat, lalu dengan mantel putih, ada mahkota di kepalanya, lihat. Nah, lalu berdiri sambil dengan tangan kiri menggendong kanak-kanak Yesus yang memegang skapulir. Ya, lalu tangan kanannya juga memegang skapulir coklat. Nah, tangan kanan Maria juga memegang skapulir yang terjuntai ke bawah. Oke guys, itu tadi sedikit cerita tentang Santa Perawan Maria dari Gunung Karmel. Semoga itu bermanfaat untuk kalian. Ya, tetap menginspirasi, tetap berkontribusi. Tuhan memberkati. Selamat pagi teman-teman, selamat pagi Romo, Suster dan Bapak Ibu terkasih. Perkenalkan nama saya Cia dari Naima Nana Paroki Janti. Hari ini kita merayakan Hari Raya Santa Maria dari Gunung Karmel. Kita diajak untuk meneladan sikap rendah hati dan menerima kehendak Bapa. Teman-teman, selamat Hari Raya Santa Maria dari Gunung Karmel sebagai pelindung Keuskupan Malang. Sampai jumpa. Halo, nama saya Rafael dan Agatha Natania Pening. kami dari Paroki Santo Yohanes Pemandi Janti mengucapkan selamat Hari Raya Bunda Maria dari Gunung Karmel sebagai pelindung Keuskupan Malang. Halo, saya Angel Bina Iman dari Paroki Santo Yohanes Pemandi Janti.
Selamat merayakan Hari Raya Santa Perawan Maria dari Gunung Karmel sebagai pelindung Keuskupan Malang. Terima kasih. Halo, saya Chen dari Paroki Janti. Selamat merayakan Hari Raya Santa Maria dari Gunung Karmel sebagai pelindung Keuskupan Malang. Semoga Bunda selalu mendoakan dan kita dapat meneladaninya. Terima kasih. Anak-anak, semua masih bersemangat kan? Terima kasih untuk anak-anak semua telah mengikuti kegiatan Bina Iman pada hari ini. Kita semua sudah belajar untuk meneladan Bunda Maria dengan menjadi murid Tuhan yang setia. Tetaplah kita selalu meletakkan doa-doa dan pengharapan kita melalui pertolongan Bunda Maria. Anak-anak, sekarang marilah kita menutup kegiatan kita dengan berdoa dan kita akan menerima berkat dari Romo. Adik-adik biak Paroki Santo Yohanes Pemandi Janti yang terkasih, mari kita siapkan hati untuk berdoa dan mohon berkat Tuhan. Mari kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Rahim, kami bersyukur kepadamu dan bergembira karena boleh merayakan Hari Raya Santa Perawan Maria dari Gunung Karmel, pelindung umat Keuskupan Malang. Kami mohon semoga dengan mengikuti teladan Santa Perawan Maria, yakni setia mendengarkan sabdamu dan melakukannya di dalam kehidupan kami setiap hari, lewat sikap, tutur kata, dan perbuatan kami yang baik, kami boleh memuji dan memuliakan namamu. Kami mohon berkat-Mu bagi kami semua, anak-anak-Mu yang terhimpun dalam Bina Iman Anak Katolik, Paroki Santo Yohanes Pemandi Janti, para orang tua, para pembina, agar senantiasa setia belajar mengenal Engkau dan kehendak-Mu, lewat sabdamu, juga lewat teladan dari Santa Perawan Maria dari Gunung Karmel yang hari ini kami rayakan. Semua ini kami panjatkan kepadamu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan sertamu, berkat Allah yang Maha Kuasa turun dan tinggal di dalam kehidupan adik-adik Bina Iman Anak Katolik Paroki Santo Yohanes Pemandi Janti, para orang tua, para pembina, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.